Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang tips sebelum mudik ya. Yaitu kita lakukan pengecekan apa saja yang harus dicek sebelum kita melakukan perjalanan panjang alias mudik. Nah, mudik kan perjalanan jauh, itu perlu kondisi mobil yang fit ya, benar-benar fit. Oke, langsung saja ke poinnya, yaitu apa saja yang perlu kita cek sebelum kita mudik. Pertama, tampak luarnya dulu aja ya, yaitu ban paling penting. Kita cek luarnya dulu, visit. Ban jangan lupa dicek. Ini pertama adalah dari kembangannya ya. Dari kembangannya. Ya apa ini? Lakban. Nah, dari kembangannya ini kalian bisa cek. Saya nyalakan flash. Nah, ini harus tebal ya ini. Nah, ini kan ada tayarnya ya, jadi ada penandanya, harus tebal. Nah, ini ya harus tebal. Selain tebal, dia juga harus rata tebalnya ya. Jadi pastikan jangan dilihat dari sisi sini tok, tapi kalian harus lihat dari sisi dalam. Nah, ini juga harus dilihat. Nah, itu harus tebal semua. Terus tahunnya pastikan tahun muda, maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun itu berbahaya kalau dipakai di tol ya. Kalau di atas 100 bisa meletus karena sudah kertas dan sudah retak-retak halus di sini, pasti itu. Nah, ini pastikan tahunnya tahun muda. Mana nih tahunnya? Ini 2021 kok, seingat saya. Nah, ini loh. Nah, ini 27, 21. Minggu ke-27 tahun ke-21. Pastikan banyak tebal, tahunnya muda, terus pastikan ini baut-bautnya lengkap, ada 4. Nah, kemudian selaban adalah kampas rem dan cakram. Ini habis hujan ya. Ini habis hujan, belum saya cuci juga. Surabaya ini hujan mendung loh. Jadi ini videonya diambil tanggal 30 April 2022. Mohon maaf ya kalau rusuh semua, rusuh itu kotor karena habis hujan, Surabaya hujan ini. Nah, ini ya cakramnya dilihat gini caranya. Fokus. Nah, ada ngeret gak digini kan? Kalau masih halus berarti masih bagus. Tapi kalau sudah ada yang cekung, dekok dalam, nah itu berarti sudah makan piringan, bahaya. Biasanya kalau sudah seperti itu harus dibubut. Cirinya adalah kalau diinjak rem, dia bergetar pedalnya. Nah, itu berarti ininya sudah nggak rata piringan nih. Ini dicek, oh rata. Oke, kemudian langkah berikutnya ngecek kampas. Ini ya, kelihatan nggak ya? Ini nggak kelihatan kayak. Nah, ini ya. Nah, ini dia kampasnya ya. Nah, semoga terlihat. Jadi itu kan ada 2 layer ya, ada 2 lapis. Yang sebelah kanan, yang paling kanan ini, yang paling luar ini adalah besinya, besi penyangga kampasnya. Terus yang paling dalam sini, nah ini adalah kampas remnya. Nah, itu yang saya gores ini ya, ini adalah kampas rem. Nah, itu dia, ada goresan putih itu ya, itu kampas rem. Nah, penggunaan kampas ini minimal atau maksimal ya, pokoknya paling mentok itu kalau bisa kampas remnya itu sejajar dengan besinya ini. Nah, ini kan ukurannya beda toh, besinya itu lebih tipis daripada kampasnya ya, kelihatan ya. Jangan sampai besinya ini lebih tebal daripada kampas, jadi kampasnya dikit, besinya tebal. Nah, itu bahaya, itu mau habis. Nah, ini kan kampasnya lebih banyak loh, masih lebih tebal lah daripada si besinya. Nah, ini loh, kalau sepenerawangan saya ini mirip lah, ukuran kampas dan ukuran besinya sama. Oke, itu kampas penting itu, jangan sampai habis dicek. Ini bisa kok dipakai tangan, diukur. Oke, dari fisik sudah semua, ban belakang dicek juga. Terus masalah ban adalah ban serep ya. Ban serep jangan lupa dicek juga. Ban serep dan dongkrak. Kita cek dulu ban serep dan dongkrak. Kebanyakan dari kita itu bannya bagus, tapi ban serepnya yang amburadul. Ban serepnya itu kadang
nggak diisi ya angin, nggak diisi angin. Jadi bawa ban serep tapi kempes ya percuma kan, buat apa? Jadi kita harus cek ini kondisi ban serepnya ini ya. Nah, kondisi ban serep, toolkit, dongkrak dicek. Nah, ini kalau ban serep tahun lama nggak apa-apa, pokoknya pelan-pelan. Dan ini harus dipompa ya. Ini harus dipompa 40 PSI. Nah, tekanannya ban serep itu 40 PSI. Jadi harus dipompa 40 PSI. Nanti kita ke pom bensin kita pompa juga sampai 40. Ini toolkit, dongkrak dan kunci roda. Oke, ban serep sudah dicek. Sekarang kita cek fluida ya. Fluida itu cairan. Sebelum kita cek ke depan, kita cek belakang. Ini saya bawa oli sama air coolant. Selalu ini saya bawa kemana-mana. Gak taruh sini, oli sama air coolant. Diagani apa sih ya? Namanya musibah, nggak ada yang tahu. Bismillah. Sekarang kita cek fluida. Ban sudah, kanan kiri depan belakang sudah, rem sudah. Terus kita cek fluida. Nah, ini cairan ini. Kita buka dulu kap mesinnya. Nah, langkah pertama adalah kita cek fluida. Fluida itu cairan, yang itu oli dulu. Nih, oli mesin. Oli mesin harus, kapasitas olinya harus di kondisi up atau tertinggi ya, titik tinggi, bukan kondisi low, tapi yang kondisi F full. Terus warna olinya juga harus warna yang bening atau yang bagus, jangan coklat kehitaman atau bahkan hitam pekat, jangan. Ganti aja. Kalau normalnya sih oli itu mau mudik ganti baru ya, ganti baru. Nah, murah kok oli 300.000. Jangan sayang uang, jangan eman, bahaya soalnya. Kita cek. Nah, ini ya, kita cek. Ini kapasitasnya masih di angka tertinggi ya, atau F full. Ini titiknya nih. Terus warnanya juga masih bagus, nice. Kemudian oli sudah. Ini minyak rem pastikan masih di kondisi F. Nah, ini kelihatan dari sini, ini ada kuning toh. Nah, berarti masih di sini kapasitasnya. Jangan sampai di bawah berkurang, artinya ada kebocoran di kaliper remnya. Nah, nanti dicek di belakang biasanya, daerah tromol. Terus minyak rem di sini, air wiper wajib penuh ya, wajib penuh air wiper karena musim hujan. Kalau kalian musim hujan, tapi biasanya kalau di kalian panas, di Jakarta panas, nanti di Jawa itu hujan, hati-hati. Jadi wajib penuh aja, diisi penuh. Kayak gini Surabaya ini gerimis loh. Saya buat video ini sambil gerimis. Gak apa. Ini. Terus yang keempat adalah radiator. Nah, air radiator pakai coolant. Kalau pakai coolant, kalau mobil baru wajib di F ya, full ini, nggak boleh berkurang. Kalau mobil baru itu nggak pernah berkurang, apalagi pakai coolant. Kalau berkurang berarti ada kebocoran. Kalau pakai air biasa yang motuba, dia hanya berkurang karena ada penguapan. Itu ditambahi, pokoknya harus di titik full. Nah, seperti itu. Kemudian aki, ini karena pakai aki kering, saya MF ya, maintenance free, jadi aman. Kalau yang aki basah, cek air akinya, wajib ditambahi ya, jangan sampai kurang, kelihatan sel-selnya jangan. Jadi wajib ditambahi, ke shop and drive aja, gratis kok, gampang. Terus setelah itu untuk pemula nggak ada yang perlu diperhatikan sih secara serius. Dicek-cek aja ini kabel-kabelnya, kelihatannya ada yang getas atau enggak. Terus solasi-solasinya gini, hati-hati ada tikus ya. Dicek solasi-solasi ada kerikitan tikus atau enggak, kan kelihatan toh. Nah, cek-cek aja, cek-cek simple aja. Yang penting tadi fluida, oli mesin, terus minyak rem, air wiper, air radiator, air aki. 5 poin itu. Ya wis, ini karena gerimis ya, tidak tutup sih. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Kayak sudah. Jadi untuk pengecekan pengecekan jadi untuk pengecekan awal ya, pengecekan awal untuk pemula itu seperti itu aja. Jadi pastikan fluidanya, bannya bagus, kembangannya bagus, tahunnya muda, kampas remnya juga masih bagus. Terus ban serep juga dicek, diisi angin 40. Terus fluida dicek, ada oli mesin, ada minyak rem, oli mesin, minyak rem, air wiper,
air radiator sama air aki. Kalau kalian ke shop and drop sekalian ngecek kondisi akinya ya, jadi dicek apakah bagus atau enggak tekanannya, voltasenya paling enggak di angka 13 lah, 13 itu masih bagus. Ya wis gitu tok. Air wiper karet wiper dicek, kalau pas kena hujan terus ini juga vital, kalau bisa diganti, kalau enggak ya wis nggak apa-apa. Kalau kalian nekat dengan karet yang agak-agak keras ya nggak apa-apa. Pokoknya yang tahu kalian sendiri, sapuannya sudah bersih, masih bisa dipakai atau enggak. Nah, seperti itu guys. Oke, lainnya sih aman-aman aja, nggak ada yang perlu diperhatikan secara mendetail. Untuk interior ya nggak masalah, aman-aman naik. Yang penting tadi itu ya. Sekarang saya mau ke pom bensin ngisi angin dulu. Jadi ngisi angin 40 nih, 40 untuk ban serep, untuk depan 33, belakang 35 karena muatan ya, jadi 33, 35, 40 seperti itu guys. Oke ya guys, jadi seperti itu dulu untuk video kali ini, pengecekan tentang ini mudik ya. Tips singkat aja untuk sebelum kita mudik, apa aja yang perlu dicek. Semoga video ini bermanfaat buat kalian para pemudik di tahun 2022 ini. Jangan lupa tetap hati-hati, jangan ngebut, patuhi peraturan ya, terutama di tol itu jangan overspeed ya. Saya paling goting ya, paling muangkal, paling emosi lihat orang-orang overspeed itu. Ngapain kamu tuh overspeed ya? Itu resikonya tertinggi, kecelakaan. Kalau supirnya tuh yang meninggal nggak apa-apa, karena dia memang pembawa bencana ya, pelaku overspeed. Tapi kalau penumpangnya ikut meninggal itu saya agak miris ya. Keluarganya ikut meninggal, penumpangnya nggak ikut salah kok ikut meninggal. Padahal yang satu supirnya yang kemalan ya, yang belagu. Nah, supirnya yang bikin perkara overspeed, yang bisa ditahan 100 kok pakai acara 140, 160. Nah, jadi kalian para supir jangan sok-sokan, jangan kemalan ya. Terus patuhi aturan. Kalau ngantuk jangan ngebut, bukan solusi itu. Ngantuk istirahat. Beres area banyak, Indomaret banyak, beli kopi, beli makan, merem 5 menit itu sudah cukup. Cenger langsung jalan lagi, jangan overspeed. Nah, jangan kemalan, jangan sok-sokan. Ingat, kalian membawa keluarga. Kalau kalian mati sendiri nggak apa-apa, kalau keluarga kalian yang mati itu kasihan gitu loh ya. Jadi kalau mau mati jangan aja kasihan ya. Kalian harus patuhi aturan, minimal kita usaha, ikhtiar, terlepas dari takdir kita itu ikhtiar. Jangan nantang maut, jangan nantang qadar. Seperti itu ya. Ya wis gitu dulu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian para pemudik. Semoga kalian juga selamat sampai tujuan dan pulang kembali ke kota juga dengan aman, selamat, lancar dan barokah. Amin. Oke, sekian ya guys video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Oke, pengecekan untuk mudik pemula bisa, nggak harus ke bengkel kok. Cek-cek aja.